anak-anak zaman yang selebor merayap di mana-mana. Tangan muda-mudi yang belum dewasa menggenggam kayu dan besi. Mereka bergerak memecahkan hari di kota-kota. Paling depan Rudi Jalak berselendang, giwang di kuping kanan, celana blue jeans, kemeja komprang. Anak-anak zaman yang selebor, gentayangan bageruh penasaran, beramai-ramai menghadang masa depan di setiap perempatan jalan. Berangkatlah ke angkuhan jika ogah terlepas, menepilah kesangsian jika ingin punya arti. Mereka membalikkan seluruh nasib yang simpang siur. Untuk sementara cita-cita biarkan baur. Satu generasi mengepalkan nurani, menggugat nyali yang lama dikukuri. Rudi Jalak tak lagi bertanya. Alam sudah tak sabar dan jadi sangar. Cuaca aut-autan, bencana jadi objekan. Siapa orangnya yang tak senewan? Rudi Jalak memimpin seluruh barisan, membabat angan-angan, mengganyang kebebasan, berontak pada sekolah, kaca-kaca jendela dipecahkan. Para guru tak berdaya, orang tua hanya ternganga, dan polisi semata saksi, sedang korban urusan belakang. Jakarta kelabakan. Anak-anak zaman yang selebor merangsang berbagai pembicaraan, tapi mereka tak pernah didengar. Setiap komentar hanya sok pintar. Rudi Jalak dan kawan-kawan lalu ditunggangi berbagai tuduhan. Tangan mereka yang belum dewasa akhirnya menewaskan seorang pengantar barang. Tidak, mereka tak juga didengar. Para pimpinan sibuk sendiri di ruang rapat. Lalu lintas macet, toko-toko ditutup serentak. Anak-anak zaman yang selebor, petentengan di jalan-jalan, menyedot whisky plastik 100 perakan, menghirup timah hitam dari knalpot yang berseliweran. Rudi Jalak setengah edan. Di rumah ia tak kerasan, bapak kerja lembur cari tambahan, siang juru tulis kelurahan, malam centeng juragan dari pabean. Ibunya perantara jual beli perhiasan, keliling kampung 12 jam, sampai di rumah menggarap jarikan, cara jika tak banyak urusan. Tapi tukar pikiran hanya kemewahan. Bagi keluarga dengan 6 orang anak, persoalan makan tak perlu didiskusikan. Kerja, 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 terima saja keadaan. Seperti Bambang Gagap anak pertama, lulus STM jadi kondektur bus kota, kawin dengan Kamisah kembang warung Tegal, beranak 5, hadiah hiburan. Rini Merpati yang berikutnya, lulus MEA dihakimi gurunya, si guru terus mengajar, si Rini jadi bini muda, beranak 3, buka binatu kecil-kecilan. Rudi Jalak kelas 3 SMA sosial, selama lagi bakal pengangguran, masa depannya asal kerja saja, jika meleset jadi gelandangan siaran. Satu adiknya kelas 2 SMP, keranjingan game watch dan video game. Saban hari bertempur di angkasa luar, pulang ke rumah jika perlu sudah dapat. Satu lagi SD kelas 4, rapornya kebakaran selalu, PMP 3, bahasa Indonesia 3, bolos melulu karena minum. Si bungsu malah tak kasih tak karuan, cacingan dan gizi berantakan, pertumbuhan terhambat, nafsu makan payah, nyaris disantap anjing si bapak. Anak-anak zaman yang selebor memadati rumah-rumah petak yang sesak. Rudi Jalak and his family bertandang di kotak gituan. Setiap hujan tiba mengaku bersama-sama Jakarta kelabakan. Anak-anak zaman yang selebor tenggelam dalam pusaran tak terduga.
Tangan mereka yang belum dewasa mulai setiap hendak menggapai. Tubuh terpotong 13 bagian, ribuan kepala menggelinding tanpa tanda pengenal. Masa depan kehilangan warganya, generasi tak pulang modal. Rudi Jalak memimpin barisan, Giwang di kuping kanan, celana guci sekemeja komprang, selendang di leher menutup jubah. Membela kawan yang konon diperkosa, beramai-ramai menyerbu sekolah si hidup belakang. Mencegah bus kota menyantol di protokolan dengan semangat tempur habis-habisan. Blok M, Gambir, Tanjung Priok, Geger. Bukan lawan, bukan pelajar, ikut digeber. Petugas keamanan pada ketender. Ketegangan tak gampang dibikin encer. Anak-anak zaman yang selebor tak gentar terhadap peron. Petugas menembak ke atas, mereka meloyok, balik lagi mengibarkan kolor. Anak-anak zaman yang selebor ditangkap malah kesohor, benjol-benjol akibat kopor, mereka anggap sebagai paspor. Lepas ditahan jadi jagoan, disegani kawan dan lawan, ditraktir tiap hari makan, sambil mengulang-ulang dia punya pengalaman. Sebagai pahlawan sekali jalan, mereka ogah kehilangan nama harum. Kecil saja satu persoalan, mereka terjang sembari mengaum. Jika para hakim melanggar hukum, jika biang maling tebal akan hukum, jika tangan besi tak dibikin potong, kenapa kita juga tak boleh mumpung? Anak-anak zaman yang selebor, rindu dendam melawan aturan, yang bertahun-tahun memakmurkan orang, yang bertahun-tahun melapatkan orang. Jakarta kelabakan. Anak-anak zaman yang selebor, hidup di tengah alam banyak tingkah, meluncur dari rahim Allah, memasuki zaman yang terbelah. Terbuat dari sperma orde lama, belum disambat keluarga berencana. Mereka tumbuh bagaikan hama, mengencang ladang-ladang dan bunga. Anak-anak zaman yang selebor diarahkan berbagai makalah, dikupas satu persatu, ditumpuk dengan sistem kartu. Tapi sukma mereka tak ikut dihitung, seakan hanya gombal di dalam sarung. Mereka bingung oleh bermacam analisa, menjadi asing di tengah masa. Anak-anak zaman yang selebor mengambang di setiap gang, mengapung di seluruh kampung, terdesak di sudut lindung. Di sini di dalam sudut, mereka kini mengais bulu. Bukan dari tangis meski mengiris, bukan dari busi antara gerimis. Anak-anak zaman yang sangsi tak percaya lagi kepada pagi. Bukan bagi mereka esok hari, bukan bagi mereka matahari. Di sini di negeri telah lama nurani dalam terari. Bukan milik para pemberani, sedikit saja orang yang peduli. Anak-anak zaman yang bimbang tak bercahaya menjadi bayang, bergerak dengan langkah gama menempuh jalan semakin remang. Rudi Jalak dan kawan-kawan menggugat keruwetan di masa depan. Gejolak tak lagi bisa ditahan, diperlukan sedikit saja keberanian. Mereka pun menyebarkan berbagai kegawatan di depan para petugas keamanan. Tapi masih banyak cara yang bikin penasaran. Mereka berjuang di pintu belakang. Kemaluan dijadikan mainan, kehamilan hanya ekses perlawanan. Kekerasan dijadikan kegiatan, kematian hanya bagian dari kesimpulan. Jakarta kelabakan. Anak-anak zaman yang selebor, yang putus sekolah dan pengangguran, melayang di bawah arus kemajuan bagai kerikil dalam bendungan. Mereka menggelinding antara dua dinding, tak bisa ke kiri, tak bisa ke kanan, terus melaju bersama arus waktu, makin membendung bagai bola salju. Tak ada stasiun untuk berhenti, momentum tak boleh dibiarkan vakum. Sekali dipacu harus terus maju, mengejar semua atribut.
BBM naik tak perlu panik. Mereka berkelebat menyandang celurit, menyabit siapa saja yang punya duit dengan asik bagai dalam piknik. Anak-anak zaman yang selebor merayap di mana-mana. Kecemasan mereka terhadap beban menyulap baygon dan minuman. Selamat tidur.